Emangnya boleh lensa sesapu jagat ini? Kali ini gue pengen ngebahas sebuah lensa yang menggantikan Tamron 2875 f2,8 di-i3 RXD di tas kamera gue. Dan langsung aja, ini dia Samyang 35-150 f2 sampai dengan 2,8. Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Lensa yang dibanderol dengan harga 17 jutaan ini menurut gue merupakan lensa sapu jagat zaman now. Seperti itu. Dan langsung aja sekarang kita bahas mengenai desain dari Samyang 35-150 f2 sampai dengan 2,8 ini. Secara dimensi, lensa ini nggak main-main bos. Ini lensa gede pol ya, apalagi ya lensa buat ukuran lensa wide 35, walaupun dia bisa zoom sih sampai 150. Oke, di sini dia punya dua buah ring ya. Ring yang di atas ini ring ring yang di atas ini ring buat fokus, ring yang di bawah ini buat ganti focal length. Dan ini setahu gue ring fokus ini kalau kalian cetekin 1, 2, 3 dan ini bisa kalian ganti fungsinya gitu. Cuman nanti bakal gue cantumin aja di belakang. Terus ini ada dua buah tombol yang bisa kalian program. Cuman setahu gue kalian mesti punya Samyang Lens Station, which is itu nambah cost sekitar 900 ribuan. Terus bagian kanan ini ada tombol unlock dan juga lock. Jadi ini kalau di unlock, ini dia baru bisa dipakai ngezoom gitu. Dan ini kalau ngezoom gede banget coy. Gitu ya. Oke, ini kita balikin lagi ke sebelum ngezoom. Terus juga di sini nih dia ada satu garis warna silver. Gua nggak ngerti kenapa Samyang terobsesi banget dengan warna silver ini. Yang menurut gua bikin lensa ini jadi kelihatan murah ya. Dan juga ada tulisan Samyang AF35 150 2,8 FI dan 35 sampai dengan 150. Terus ini ada minimal focus distance-nya dan juga ukuran filternya. Nah, terus di sini yang gue seneng nih ya. Ini gue coba lepas dulu atasnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini tuh sebenarnya kayak ada ring warna merah gitu. Jadi kayak agak sedikit ya sok-sok L-lens gitu lah. Jadi ya lumayan menarik lah gitu. Terus di bagian depannya dia ini pakai ukuran filter 82. Jadi lumayan ngerogoh kocek ya buat kalian cari filternya. Dan di sini bagian depan ya cuma kelihatan lensa aja, nggak ada tulisan apapun sih. Karena tulisannya mungkin udah pindah ke sini ya. Tuh, biar nggak terlalu banyak tulisan lah. Terus ini ada indikator ya, titik penandakan ini buat nanti di-align pas lagi kalian colok ke body Sony kamera kalian. Terus ini kalian dapat sebuah lens hood yang, men, ini gede banget sih. Karena filternya 82 ya, gitu. Terus juga dapat satu kamera back, cuman gue agak menyayangkan kenapa kamera backnya kayak culun gini. Gue sih lebih prefer yang kayak di Samyang 45 mili itu kamera backnya lebih bagus. Oke, terus untuk lens hoodnya, men, ya ini tadi ada titik, lupa ya. Dan ini bentuknya bentuk bunga dan made in Korea coy. Jadi ini mungkin salah dua lensa gue yang made in Korea. Biasanya kan lensa made in China gitu ya. Ini lensa made in Korea gitu. Nah, sekarang gue mau ngebahas mengenai build quality dari lensa ini. Build quality ini lensa satu berat pol, dan juga untuk build quality-nya ini dia pakai bahan metal construction ya. Cuma gue nggak tahu kenapa pas lagi gue pegang kok kayak berasa kayak plastik gitu. Cuman pas lagi lu bawa nih lensa sih berasa kokoh sih, nggak kayak berasa kayak lensa murah. Terus di sini mungkin ini hal yang gue kurang suka ya. Ini untuk apa namanya ringnya, ring depan dan juga ring belakang. Ini dua-duanya bahan rubber gitu. Jadi ya gue seperti yang mungkin udah gue jelaskan di beberapa video gue sebelumnya, gue tuh bukan tipikal orang yang suka dengan focus ring atau aperture ring atau focal length ring yang bahannya dari karet. Karena gue itu tipikal orang yang mungkin agak jorok. Dan sepengalaman gue, dulu gue pakai Nikon 50mm f1,8, itu setahun sekali kayak mesti ganti karetnya. Karena karetnya tuh cepet longgar, which is ya sangat nggak gue pengen ya. Dan ya mungkin itu sih kenapa gue bukan a big fan dari karet. Tapi kalau karet sih yang bisa gue bilang sih ini bahannya sih, gripnya sih enak banget sih. Cuman kalau untuk durability gue agak ya kurang akur lah sama lensa dari bahan karet seperti itu. Oke, terus lanjut ke hal yang gue suka dari si Tamron Samyang 35 sampai 150 ini. Tapi mungkin sebelum gue lanjut ya, salah satu alasan gue beli lensa ini ya karena di kelas ini cuman baru ada dua lensa doang, Samyang dan juga Tamron.
Tapi Tamron itu harganya 25-27 juta kalau nggak salah ya harganya. Sedangkan si Samyang ini gue dapet ya harganya 17 jutaan, cuman pas lagi gue dapet tuh lagi diskon 15 jutaan. Lagi dos apa gitu acaranya, gue lupa lah. Pokoknya ya gue dapet dengan harga murah walaupun agak sedikit drama ya. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai apa yang gue suka. Tadi mungkin udah sempat gue spoiler ya, ada saingannya Tamron. Dan mungkin hal pertama yang gue suka ya harganya lebih murah gitu ya. Karena di harga 15 sampai dengan 17 jutaan. Terus juga dengan harga segitu lu dapat focal length dari 35 sampai 150 coy. Dari wide sampai dengan focal length tele atau focal length zoom. Emang sih nggak sampai ke 200 mili ya, cuman kan nggak semua orang pakai 200 mili. Dan menurut gue ini bisa jadi salah satu pilihan lensa sapu jagat. Ya bener-bener sapu jagat lah. Kayak dulu mungkin kalau lu main kamera zaman dulu kan ada lensa 18-200 atau 18-135. Nah mungkin lensa ini nih agak-agak mirip dengan 18-135 itu sih. Walaupun secara zoomnya nggak sedalam itu ya. Tapi itu kan buat APS-C, nah ini buat full frame. Oke, terus hal kedua yang gue suka dari si Tamron, ketukar mulu gue. Yang gue suka dari si Samyang ini, dia punya ini, lock switch gitu ya. Dan lock switch ini bisa membantu ketika kalian nyimpen lensa. Jadi lensanya nggak gampang maju mundur, which is agak annoying. Terus hal lain yang gue suka dari sini, dia ada switch AF, MF di bodinya. Jadi tinggal di switch di sini aja, gampang banget. Dan di sini dia punya 3 menu nih. Dan ini 3 menu ini bakal mempengaruhi konfigurasi si AF, MF ini. Cuman ya gue lebih sering dipakainya satu di mode AF ataupun MF. Setahu gue ada di mode 2, ketika di switch AF atau MF itu, jadi ring depannya bisa ngatur aperture juga. Dan dia tuh bisa di mode 3, mode MF kalau nggak salah, itu dia bisa buat efek dolly gitu. Jadi ya kayak lensa serbaguna banget. Terus juga di sini ada 2 buah button yang bisa kalian konfigurasi buat kalian atur lensa kalian. Tapi ya tadi kalian perlu Samyang lens stationnya. Terus hal lain yang gue suka juga di sini F-nya dia mulai dari 2 sampai dengan 2,8. Salah satu alasan gue beli ini kenapa? Karena gue sempat kepikiran mau beli lensa 35 f 1,4 atau 1,8. Terus tiba-tiba ada lensa ini paket lengkap nih. Jadi gue bisa ganti lensa 35 2875 beberapa, dan juga lensa zoom. Jadi ini kayak 3 paket lensa jadi satu. Sedangkan kalau gue beli masing-masing lensa itu satu, ya taruhlah 35 mili gue 5 juta, 2875 8 juta. Terus mungkin 75 atau 70 sampai dengan 200 10 juta lagi, which is itu ya jadinya lebih mahal. Jadi menurut gue ini lensa jadi kayak satu paket combo hemat sapu jagat tadi dengan hasil yang nggak terlalu banyak dikurangin lah, seperti itu. Terus juga untuk hasilnya menurut gue dengan segala keterbatasannya sih masih cukup oke ya buat kalian pakai. Cuman mungkin ya kalau kalian ngincer bokeh yang bener-bener bokeh ya pasti kalah lah sama lensa 3514 atau 5014 atau mungkin 51,2. Cuman untuk hasil bokehnya itu ya masih cukup standar dan usable dan cukup bagus. Dan untuk ketajaman gambar ya, menurut gua gambar dari lensa ini cukup tajam. Nanti bakal gua kasih lihat sampel shotnya di belakang. Terus tadi hampir gue lupa ya, yang hampir gue lupa buat gue mention, hal yang gue suka, ini lensa parfokus namanya kalau nggak salah istilahnya. Jadi penyakitnya kalau lu pakai lensa yang lu pakai buat ngezoom, itu kan zoomnya suka berubah ya. Nah ini lensa, zoomnya kagak berubah pas lagi lu pakai gitu. Jadi misalkan ini lu nge-shoot, terus lu zoom dari 35 ke 150, itu fokusnya nggak usah lu ganti. Jadi itu lumayan ngebantu banget sih menurut gua. Terus juga hal kedua, untuk fokus breathing-nya nggak ada di lensa ini. Jadi ya lumayan mantep sih menurut gua sih. Maksud gua buat lensa paket lengkap kayak gini ya, gitu. Yang gua kurang suka, yang pasti pertama, ini lensa berat pol. Ini beratnya sekitar 1 kiloan, bahkan lebih berat daripada Sony 70-200 mili f2,8. Dan lebih berat dari kompetitor ya, Tamron 35-150 f2 sampai dengan 2,8. Jadi kalau misalkan kalian bayangin ya, pakai body. Gue pakai body aja Sony A7C2 sih. Cuman sialnya gue kasihin rig biar aman, terus gue tambahin lagi bawahnya ada tripod. Apa namanya? Lupa gue tuh. Kayak apa ya, kayak mounting buat ke tripod. Nah itu udah beratnya tuh dahsyat banget. Jadi untuk berat sini lumayan bikin body kamera kalian jadi lumayan berat gitu.
Terus hal kedua yang gue kurang suka dari lensa ini ukuran lensanya nggak main-main coy, 82. Jadi kalau gue mau nyari filter, Masya Allah harganya lebih mahal coy. Jadi mungkin kalau gue kayak pakai lensa 28 mili atau 45 mili gue yang filternya 49, mungkin gue dapetnya harga 300-400. Giliran gue nyari filter buat nih lensa, anjrit harganya sampai 600, 700, 800. Gue kayak, wow lumayan mahal juga ya. Cuman ya mungkin ya kacanya juga lebih gede gitu kan. Terus juga ini ukurannya tadi lumayan gede ya nih. Jadi kalau misalkan kalian nyimpen ya lumayan makan tempat gitu ya. Dan juga tadi gara-gara beratnya, mungkin pas lagi kalian shoot seharian, kalau nggak biasa tuh lumayan bikin tangan pegel. Gue sempet abis nge-shoot ini, terus gue masukin ke tas, terus gue mau pulang, anjir lumayan ya ternyata ya. Udah tangan pegel, terus pundak pegel gara-gara ngebawa ini lensa. Gue sangat menyarankan sebenarnya kalian pakai backpack sih ketika bawa ini lensa ya. Terus juga di sini yang gue kurang seneng ya, yang bikin ini lensa kelihatan murah. Lihat ini ada unlock sama unlocknya nih ya. Kalau gue buka, sorry ini dari buka. Nih ya. Tuh turun coy. Jadi kayak berasa apa ya? Kayak berasa lensa zaman dulu nih. Tuh turun. Nah gini, gue taruhnya gini kali ya nih. Saya lagi nih. Tuh turun lensanya. Jadi kayak kadang tuh kalau lu bawa ini kamera ya, apalagi lu suka yang pakai sling gitu, terus lu taruh lensanya di sini. Ini lensanya lama-lama turun nih pas lagi nge-shoot gini dia gini. Pertama gini, terus pas lagi jalan ntar gini, terus gini jadinya. Jadi pas lagi lu nge-shoot pasti dia kayak lagi di mode 150 milinya gitu. Ini sih menurut gue ya, ini kayaknya gara-gara barelnya ini terlalu berat sih. Makanya ketika lu bawa, jadi kayak barelnya ketarik turun gitu, kayak pelan-pelan turun sampai kebuka. Gitu sih. Gitu sih mungkin hal yang gue kurang suka dari lensa Samyang ini. Dan mungkin langsung aja sekarang gue ngasih lihat test shot gue pakai si lensa jumbo ini, 35-150 ini ya. Dan ini gue pakai bodinya Sony Alpha 7C Mark II. Gue udah nggak punya Alpha 7 Mark II karena udah dijual. Dan langsung dilihat aja. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And you believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through. So, in conclusion, pendapat gue mengenai lensa ini lensa bukan buat orang
jalan-jalan ya. Ini lensa mungkin bisa dibilang buat orang kerja. Karena kalau buat jalan-jalan ini lensa annoying banget, gede banget, dan menu-menuhin backpack kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan terus merasa, wah gue perlu beli ini lensa nih biar gampang kemana-mana. Enggak. Better kalian nyari lensa fix atau mungkin lensa Tamron 2875 itu masih lebih oke. Ini lensa mungkin lebih buat kalian yang profesional gitu ya, buat misalkan ya kayak wedding photographer, takut ketinggalan momen gitu ya, nah pakai ini lensa gitu. Cuma kalau ini lensa kalian pakai buat jalan-jalan, rasanya not a good experience sih menurut gua. Kecuali kalian emang atlet angkat beban atau ya udah terbiasa pakai kamera-kamera yang berat. Tapi kalau nggak sih, gua sangat gak menyarankan. Bikin repot travel pakai ini mah. Dan mungkin gitu aja pendapat gue mengenai Samyang 35150 f2 sampai dengan 2,8 ini. Gimana pendapat kalian? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.